dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali tentunya dalam Sukses Syariah, masih bersama saya Indah Kirana. Saat ini saya sedang berada di depan ruang kelas dari program Eksekutif MBA in Syariah Banking and Finance ISDIF LPPI dan SBM ITB, dan kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai program ini. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Subarjo. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Baik Pak, ini sudah dimulai Pak kelasnya atau belum? Sebenarnya masih berbincang-bincang dulu, belum mulai. Bisa diganggu sebentar ya Pak ya? Bisa, ini sebentar lagi mereka akan ujian. Jadi. Oke, nah ini ingin tahu lebih dalam lagi Pak mengenai program Eksekutif MBA in Syariah Banking and Finance ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Jadi program ini kan program S2 khusus Master of Business Administration yang konsentrasinya ke keuangan dan perbankan syariah. Sebenarnya sudah sejak kapan sih Pak diadakan di ISDIF LPPI dan SBM ITB ini? Program ini di launching itu tahun 2008, tapi kemudian kita mulai menerima mahasiswa baru tahun 2009, dan untuk bisa diterima itu tidak mudah karena berbagai tes yang harus dilakukan. Selain tes psikologi juga tes mengenai semacam GMAT, kalau di Amerika namanya GMAT, itu untuk menunjukkan orang itu bisa jadi pemimpin apa tidak. Jadi di sini sebenarnya ukurannya ya pinter, tapi juga cocok jadi pemimpin, karena tidak semua orang pinter bisa cocok jadi pemimpin. Betul. Pak, kalau boleh tahu ini bekerja sama dengan pihak mana saja nih Pak untuk program MBA? Kita bekerjasama dengan satu lembaga namanya School of Business and Management dari Institut Teknologi Bandung. Jadi SBM Bandung itu di sana mengajarkan MBA yang konvensional, sedangkan yang syariah itu bekerjasama dengan lembaga kami, ISDIF, International Center for Development in Islamic Finance. Ngomong-ngomong, saya tidak mau mengganggu para mahasiswa belajar. Bagaimana kalau kita ngomong-ngomong di luar aja? Boleh Pak, kita cari tempat yang lebih enak untuk ngobrol ya Pak ya. Baik Pak. Ya. Mari. Nah Pak, sambil ngobrol-ngobrol di taman nih Pak ya, kita pengen tahu tentang program eksekutif MBA in Syariah Banking and Finance ini lebih dalam lagi mengenai kurikulum dari program ini dan juga output dari program MBA ini seperti apa yang diharapkan lagi. Jadi kurikulumnya itu kita susun, isinya adalah setengah teori, setengahnya praktek. Kurikulumnya sendiri terdiri dari dua bagian besar ya. Core courses, yaitu kursus-kursus yang sifatnya utama ya, seperti misalnya Islamic Banking Ethic, karena di sini etika itu memegang peranan yang penting di dalam bisnis yang Islami. Kemudian mengenai kepemimpinan atau leadership secara Islam, manajemen secara Islam, kemudian people and organization. Ini saya pakai bahasa Inggris karena kuliahnya bahasa Inggris semua. Kemudian juga mengenai accounting, Islamic accounting. Itu yang core bisnis. Jadi artinya semua mahasiswa MBA itu harus mengikuti itu semua. Tapi selain itu juga apabila itu sudah selesai, mereka boleh mengikuti atau memilih salah satu dari 3 jurusan, yaitu yang disebut dengan elektif. Yaitu pertama adalah wealth management, yang kedua adalah mengenai manajemen risiko atau risk management, yang ketiga adalah jurusan asuransi. Kemudian bagaimana menggabungkan antara teori dan praktek. Setiap satu pelajaran itu diisi oleh teman-teman dari ITB dan teman-teman dari praktisi. Dengan demikian hasil daripada peserta kursus program kalau sudah lulus, dia itu bukan hanya teori, tahu langsung siap pakai, karena dia sudah tahu
apa yang harus dilakukan, karena itu diajar oleh para praktisi yang memang melaksanakannya sehari-hari di kantornya masing-masing. Baik, Pak, terima kasih banyak atas sharingnya bersama kita hari ini, dan semoga ini bermanfaat juga untuk pemirsa di rumah, Pak. Insyaallah. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto selaku Direktur Utama Program Eksekutif MBA in Syariah Banking and Finance, SBM ITB, dan AISDIF LPPI. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Indah Kirana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan yang berbasis syariah saat ini memang berkembang dengan pesat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia berkualitas dalam bidang ilmu ekonomi syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut masih sangat kekurangan tenaga-tenaga penasehat yang menguasai ilmu ekonomi syariah. Hal ini disebabkan pertambahan kebutuhan para pakar syariah tersebut tidak dapat terpenuhi dengan cepat. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia berkembang sangat pesat karena dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan bisnis syariah tumbuh sebesar 40-an%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya 16% dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita bicara prospek ke depannya, saya yakin bahwa perbankan, keuangan syariah ke depannya menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat, bagi investor untuk berusaha dan berinvestasi. Dalam 5 tahun terakhir, industri syariah Indonesia tumbuh sangat pesat. Melihat kenyataan ini, Indonesia mempunyai potensi sebagai salah satu pilar bisnis syariah di dunia. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa menjadi salah satu pemain utama bisnis syariah. Kita memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Secara makro kita memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi di tingkat regional. Daya beli masyarakat kita juga tumbuh. Tahun lalu GDP per kapita kita 3.500 US dollar per kapita. Kita berharap akhir tahun ini bisa meningkat hampir 4.000 US dollar per kapita. Tentunya ini akan berdampak pada pilihan dan alternatif investasi konvensional, dan saya melihat potensi bisnis syariah itu masih cukup besar. Memang ini membutuhkan beberapa syarat. Pertama, industri syariah perlu didukung oleh regulasi dan peraturan yang memungkinkan berkembang dan tumbuh kembangnya industri syariah. Yang kedua, ditopang juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, karena tumbuh berkembangnya sebuah industri juga akan ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Kalau memang kita menginginkan Indonesia menjadi salah satu pilar bisnis syariah dunia, maka mau tidak mau kita harus menggenjot kualitas dan kompetensi skill SDM kita untuk siap bersaing dengan negara tetangga, taruhlah Malaysia dan Singapura. Dan saya pribadi yakin bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama bisnis syariah. Tugas kita ke depan adalah mengurangi gap antara industri yang tumbuh sangat cepat dengan supply SDM. Kebutuhan akan sumber daya manusia untuk mendukung perkembangan bisnis syariah tidak hanya yang terkait operasional perbankan dan keuangan syariah. Namun sumber daya yang juga perlu dipersiapkan adalah mereka yang berinteraksi dengan perbankan dan keuangan syariah, baik langsung maupun tidak langsung. Ada semacam kegairahan dari saya melihat teman-teman di perguruan tinggi, terutama pengelola perguruan tinggi, untuk menyediakan program studi kekhususan syariah. Yang kita butuhkan sekarang adalah kerjasama, koordinasi yang lebih intens antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis syariah. Ada pelaku industri,
ada regulator, Bank Indonesia, kita memiliki otoritas jasa keuangan, juga akan membidangi keuangan syariah, ada perguruan tinggi, ada pemerintah. Kita berharap keempat pilar ini bisa duduk bersama membuat program dan juga sebuah roadmap, blueprint untuk membuat bisnis syariah di Indonesia tidak hanya berkembang, tetapi juga bisa menjadi pemain utama dalam konteks globalisasi. Karena memang bisnis syariah meskipun tahun 92 itu sudah mulai diintroduce, diperkenalkan di sistem keuangan dan pasar keuangan di Indonesia, tetapi baru berkembang dalam 10 dekade terakhir ini, sehingga menurut saya ini menjadi peluang bagi kita semua untuk mengakselerasi diri kita, menyediakan sebuah program pendidikan dan pelatihan untuk mengejar pertumbuhan bisnis syariah yang sangat tinggi. Jadi tugas kita ke depan adalah mengurangi gap antara industri yang tumbuh sangat cepat dengan supply SDM, supply sistem informasi, supply regulasi yang memadai, yang membuat industri ini bisa tumbuhnya berkelanjutan. Saya rasa SDM yang kita butuhkan sekarang, karena industrinya masih dalam tingkat growth, pertumbuhan, SDM yang pertama memahami bisnis syariah, yang kedua SDM yang mampu melakukan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk-produk terkait dalam industri jasa keuangan syariah. Yang ketiga tentunya kita menginginkan SDM yang tidak hanya bekerja di dalam back office, tetapi juga aktif memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk-produk jasa keuangan syariah. Kebetulan saya menjadi salah satu ketua terkait dengan sosialisasi, kemudian juga kaderisasi. Kita berkeinginan, terutama untuk kaderisasi, kita berkeinginan merangkul sebanyak mungkin, terutama teman-teman mahasiswa yang berbasis di kampus, karena kita menginginkan meskipun perguruan tingginya tidak memiliki program studi syariah, tetapi ketika ada peminatan tentang ekonomi dan bisnis syariah, ini bisa bergabung dengan kita, dan sejumlah training, sejumlah workshop, dan juga pembekalan, pengenalan terhadap bisnis syariah kita lakukan. Selain sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, Profesor Dr. Firmansyah juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah yang mempunyai program terkait dengan sosialisasi dan kaderisasi. Kita sedang tumbuh, daya beli masyarakat kita sedang tinggi, kebutuhan akan investasi juga tinggi, jadi supply dan demand memenuhi syarat untuk tumbuhnya sebuah industri. Kegairahan masyarakat, kegairahan mahasiswa, perguruan tinggi, teman-teman media juga melihat bisnis syariah sebagai model pembiayaan masa depan. Regulator juga melihat potensi yang cukup besar dalam bisnis keuangan syariah. Kemudian otoritas perbankan kita juga melihat, Bank Indonesia, dan juga saya yakin otoritas jasa keuangan melihat peluang dan potensi dari bisnis syariah cukup besar. Kesemua variabel ini memenuhi syarat kita bisa lompat, bahkan tidak hanya peringkat 3, peringkat 2, tapi kita punya potensi untuk menjadi peringkat pertama dan leading di industri syariah di dunia. Khusus kalau di Inggris, kami melihat pertama, Inggris itu adalah pusat keuangan dunia di benua Eropa. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Postgraduate program atau S2, S3 di bidang perbankan syariah di dunia itu secara umum ada dua. Pertama yang menghasilkan Islamic expert atau syariah expert, yaitu orang-orang yang akan lulus untuk menjadi Islamic bankers, Islamic financial analyst atau Islamic economist. Yang kedua adalah syariah scholar, yaitu orang-orang yang ketika lulus akan menjadi tenaga ahli di bidang fikih muamalah,
Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasionalnya di suatu bank syariah. Nah, universitas yang umumnya di Eropa, di Inggris, di Belanda, di Prancis, di Amerika, itu mereka menghasilkan lulusan yang merupakan syariah expert, orang-orang yang ahli di bidang syariah. Khusus kalau di Inggris, kami melihat pertama, Inggris itu adalah pusat keuangan dunia di benua Eropa. Kemudian pusat keuangan syariah juga di benua Eropa. Yang kedua, universitas-universitas di Inggris seperti Cambridge, Oxford, London School of Economics adalah universitas-universitas yang sangat populer, mempunyai ranking ternama di dunia. Bahkan Oxford dan Cambridge, mereka punya Islamic Financial Center, pusat kajian keuangan syariah, walaupun belum punya program S2 dan S3 di bidang keuangan syariah. Nah, kalau di Durham University, mereka punya S2 dan S3 di perbankan syariah. Selain itu, Durham University juga ada di ranking 3 berdasarkan Sunday Times tahun 2012. Di samping itu juga mereka punya literatur, punya buku-buku di bidang perbankan syariah yang cukup banyak di benua Eropa itu. Kemudian program dokter di Durham University, pertama dokter itu bisa diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun. Kemudian dalam waktu itu mereka mengambil, mahasiswa S3 itu mengambil kuliah-kuliah keuangan perbankan konvensional, keuangan perbankan syariah, plus mata kuliah kuantitatif. Jadi variasi kuliah itu cukup banyak, ditambah lagi dengan memang pengajarnya itu ada sekitar 10 orang pengajar, profesor dan doktor di bidang keuangan syariah, dan jumlahnya memang yang terbanyak se-Inggris. Ada beberapa poin yang kita bisa sarankan kepada universitas-universitas di Indonesia supaya bisa menghasilkan lulusan-lulusan keuangan syariah yang mumpuni, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Pertama, itu kurikulum yang didesain di Indonesia harus merupakan gabungan dari 3 unsur. Pertama, semua aspek atau semua mata kuliah di bidang keuangan konvensional. Kedua, semua aspek atau semua kuliah-kuliah di bidang syariah, di bidang fikih muamalah. Dan ketiga, kuliah-kuliah yang bersifat kuantitatif. Ini akan memberikan bekal yang sangat bagus bagi mahasiswa. Kedua, mahasiswa itu sendiri harus aktif. Selain aktif kuliah di kelas, dia juga aktif menulis paper ilmiah, dia juga aktif dalam konferensi-konferensi internasional. Yang ketiga, jumlah dosennya. Ini juga sangat penting. Jumlah dosen keuangan syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Universitas harus lebih banyak lagi mendorong dan mengirim dosen-dosen untuk studi lebih lanjut, S2, S3 di bidang perbankan syariah. Yang keempat adalah koleksi buku-buku di perpustakaan di universitas di Indonesia itu harus ditingkatkan. Sekarang sudah banyak sekali jurnal-jurnal internasional, buku-buku syariah, baik berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang wajib dimiliki, wajib menjadi koleksi di perpustakaan-perpustakaan di universitas di Indonesia. Yang terakhir, universitas-universitas di Indonesia juga itu kami sarankan harus secara rutin mengadakan workshop, mengadakan seminar, mengadakan conference di bidang keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bisnis syariah berkembang dengan sangat cepat baik secara nasional maupun global. Implikasinya, kebutuhan akan SDM syariah yang profesional dan berkualitas sangat diperlukan. Agar bisnis syariah bisa bersaing di pasar regional dan global, maka ahli-ahli ekonomi Islam yang unggul dan profesional harus bisa dilahirkan secara terprogram dan simultan melalui perguruan tinggi, yaitu SDM yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu syariah secara integral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man aroda dunya fa'alai bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin menguasai kedua-duanya, dunia juga akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah menguasai ilmu ekonomi syariah. Semoga ini menjadi rujukan kita dalam mengelola ekonomi syariah dan menyiapkan SDM ke depan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.